tapi ada dosa qalbu, dosa hati namanya. Tega yaro sifat matempo. Yaro sifat matempo, sifat majapa yang perlu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mohon ampun dengan sifat dosa-dosa dari hati ini. Matempo ni, iri hati ni, elok ni diaseng, liwat-liwato ni kedona, selalu berprasangka buruk sama orang. Semua dosa dari hati kita mohon ampun. Ini tidak nampak, biasa deh disedingi. Betul tidak? Di dunia ini, alhamdulillah, itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari noda dan dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci dari dosa-dosa. Mapaciki engka dilino. Maka kita pun harus kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Apa dai ibu? Umpama engkau mindreng bajuta, dipinjam bajuta dalam keadaan bersih, baru-baru di laundry, baru-baru disesak, baru-baru dicakaki, dipatama ila marie, tapat naindreng isi tampe bolai apa mapepet lada ikasi. Dia pinjam dalam keadaan bersih, itu baju keluar dari lemari dalam keadaan bersih, lalu kemudian kembali dalam keadaan kotor, penuh ni tanah, maega na rainna mak bau. Oh kalepa ni naparewa ke kita, bagaimana perasaan tak? Jengkel atau tidak? Macai. Apakah nako naparewa iro bajue dalam keadaan kotor, langsung ika kipat tamat di lamari atau kisesai dolo? Disesai dolo. Mapadai di iye pak. Sama kita ini, kita lahir di dunia ini dalam keadaan bersih, suci dari dosa. Kembali kepada Allah dalam keadaan berlumuran dosa, Allah murka kepada kita. Allah marah sama kita. Allah akan cuci dulu kita. Tega ki elok na sesapong Allah Ta'ala. Allah akan bersihkan diri ini di neraka jamaah sekalian. Makanya sebelum Allah yang bersihkan kita, maka aleta tona cakaki aleta. Banyak-banyak istighfar. Rasulullah itu Pak Ibu, manusia yang dijamin sorga oleh Allah, tapi beliau itu masih selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan sorga dari Allah, tapi beliau ini masih beristighfar kepada Allah, masih memohon ampun kepada Allah. Manusia itu tubuhnya bebas dari dosa, degaga dosana nabita, tapi Rasulullah itu masih saja sibuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iye pak mai gai dosana. Saya yang berbicara banyak dosa, kita yang mendengarkan engkau dosata. Nah sahabat deh gak tahu yang hadir malam ini pak, tidak ada dosanya. Semua ada dosa. Rasul itu beristighfar, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal manusia yang sudah dijamin surga oleh Allah. Ini dek pagaka jaminan pak. Belum ada jaminan sorga dari Allah. Kenapa kita malas beristighfar? Kenapa kita malas tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya senge tobat pak. Tobat itu yang pertama ada tobat secara zohiria kita. Memang lahiria kita yang berbuat dosa. Mata tobat kengi iye matai. Nasaba iya re matai pak terkadang mengandung dosa, mengundang dosa yang banyak, mendapatkan dosa yang banyak daripada penglihatan kita. Magai nasabab biasa engkau tahu dek naule na jagai matanna. Kaita-ita senginjat nabi tawe naita. Senginganu makalailai minaita. Urane iya mina melam matanna. Yakumakunrai seksi naita. Tapi deto ka pa kumehadi? Pwede pa desa deto? Deto ba desa? Deto. Kumakita makunra seksi-seksi. Deto ba desa? Deto bengaru. Deto bengaru. Normal mui.
Kok dega pengaruh, tanay normal mukya to deh. Yang namanya laki-laki normal itu Pak ya biasa. Adil di? Yaro di urane Pak ya kumatuan ni tawe jaga-jaga ai ni matai. Ajak na kaita-ita tawe engkan na di tasengin diodo-odo na to na beta-beta to anak muda betul tidak? Apa biasa metopa engka tomatua mapokoro modele na tomatua kajili-jili asena. Elok mana na senggem matua ni engka na nangka puna tapi sambaram metu na bati-batingi. Dega ko mai di? Dega di? Itu disengi. Anggat dairo Pak. Sadar-sadar ni ingat anak istri betul tidak? Masuku iya Pak ajak na idi senggem mana ngi rumah kunraye. Tarwatoy kasi Ustaz Adil de pagaga. Maksa ide lo senggem mana ngi nalena kasi beliau de gaga Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tobat atas zohiria kita, tobat dari badan kita, dosanya mata ini pasyagai karena dosanya mata. Begitu banyak dosa dari penglihatan kita. Ketika melihat ayat-ayat Allah, ketika melihat Al-Quran, terkadang mata ini cepat terpejam. Tapi ketika melihat hal-hal dosa, terkadang mata ini senang untuk melihat itu. Istighfar Pak Ibu kepada Allah. Mata ini dimintai pertanggungjawaban nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Puang ia natu kasih sebagai matana selalu dia pakai melihat kebaikan yakku mancaji decemoy matai Pak. Zohir ya kita mohon ampun kepada Allah. Dosa dari tangan kita, dosa dari mulut kita, dosa dari tangan kita, dosa dari kaki kita, dosa dari tubuh ini Pak mohon ampun kepada Allah. Mana semua dosana biasa kita maka lain-lain mohon ampun istighfar biasa malam aja maka teni harap istighfar mohon ampunkan ini tangan kita biasa berkata-kata yang tidak baik biasa berkata-kata bohong de toko meba beleng itu gaga makunrai na belei lakaina de to gaga lakai na belei bainena mega ha iya rumah kunrai alena mitomi tu lelo chosho. Koma kunrai na belai lakai na ada atau tidak? Ya kolakai na belai bainena ada atau tidak? Komaku itu pale si ada adam pengeni. Betul tidak? Ibu, oh ibu. Ya kopale pura ita belai lakaita sebentar kalau pulang di rumah minta maaf. Siapa-siapa yung lakaita. Sapu-sapu yung luna lakaita. Napakimilaw dampeng. Dampeng nga na, bapak na. Iya turiolo, makada kaasalangun ni Juma inalanyat doy ede sengi tuyul utudu. Sebenarnya tania tuyul itu Pak. Iya metum malay. Ilaw dampeng nga na. Kaya dampeng ngamoy Pak? Kaya dampeng ngamoy Pak? Dampeng Makutoro idi Pak yaku puratoi mak bele apa pura ni kia dampeng idi tosi milau dampeng yaku puratoi mak bele maka dan mana adam pengetokana maka nama gatosi idi Pak maka dan katupak baluk baju ku terminal malampit biluak nama putih tahun nama cantik makunrai seksi maka dan magai bapak nang kain retak koro dek paki wajah maka datania maka da itu sindonaku kedua marwen ya tu kia dan pengemui Bu kia dan pengemui agak tu ini dan rei di pura ni ada pengeng maka nagiling ini dek kilo dan pengeng ni si ada pengeki mohonkan ampun atas lahirnya kita jasmani kita mohonkan ampun kepada Allah mana semua dosana mulut yang selalu berbohong selalu mengucapkan janji-janji palsu di saat dia kampanye nalaui set di masyarakat maka daya koia mencaji si kepala desa pokok na upitak ko cule gaga pokok na yera lenge pamula letu koro uja mamaneng pepandre uja mamaneng di uja mato pembangunan makasing si senaga pas imbendri kepala desa tania lalenge na bangun menjalan pembangunan tapi bola na mina bangun itu di pada sadi bola jumpa bola tak kedayar nasibat desa deka pembangunan maka ada manang kade gaga maka ada angka maka ada gaga mak pangiwang maka ada iga poy deka pembangunan apa desa maka ada angka maka ada tega maka ada tubulane lantai 2 di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala makanya Pak Ibu jamaah sekalian manesa dosana
Dosa mulut ini mohonkan ampun kepada Allah. Dosa tangan ini Pak yang sering mengambil haram, mohonkan ampun kepada Allah. Dosa kaki ini yang selalu melangkah pada tempat maksiat, mohonkan ampun kepada Allah. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, mulut mereka tak lagi mampu memberikan kesaksian, akan tetapi tangan dan kakinya akan jadi saksi di hadapan Allah terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Pak Ibu yang kedua, tobatkan atas batinnya kita. Ya dek na nampak, ya kodosana matai nampak. Kita memang melakukan dosa dengan mata, tapi ada dosa qalbu, dosa hati namanya. Tega yaro sifat matempo. Yaro sifat matempo, sifat majapa yang perlu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mohon ampun dengan sifat dosa-dosa dari hati ini. Matempo ni, iri hati ni, elok ni diaseng, liwat-liwato ni kedona, selalu berprasangka buruk sama orang. Semua dosa dari hati kita mohon ampun. Ini tidak nampak. Biasa dek disedingi, betul tidak? Dek disedingi dia sengaletak madeceng, dia seng ibadat tak madeceng ni, nah sabab mapato ditelau di masigi lalu kemudian menganggap diri paling baik di antara orang lain. Ini penyakit yang perlu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ni mengaji, rajin ni puasa, maka sini sempajana. Lalu kemudian sudah ada dalam hatinya menjadi orang yang lebih baik. Hatinya rusak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati yang terkadang tidak kita sadari jamaah sekalian. Matempo ni elok ni diaseng, nape mencaji kepala desa liwat-liwat to ni kedona, liwat ni tempona. Dek nada bati-batingi sajinna, dek nada bati-batingi wargana, elok pasti pemilihan napa laucom. Tapi dek ini Pak Desa, oh ini alhamdulillah. Ini Pak Desa di Bonto Buah bangun Pak Desa kami nang hebat. Pak Desa ni? Oh kok naik gasuruk muli ke Pak Desa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit, tobatkan hati ini Pak. Engkau tu dosanna atiye. Makanya mohon ampun kepada Allah. Dia senge dosa Pak bukan masalah. Karena Allah bukakan pintu tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah engkau kepada Allah dengan tobatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat. Engkau tu makutana Ustaz, apakah ketika kita tobat harus di Makkah, harus di tanah Arum? Apakah ketika kita tobat harus di malam hari? Atau tidak boleh di siang hari? Silahkan tobat kapan saja. Dalam sebuah hadis dijelaskan, di waktu malam Allah bukakan pintu taubat kepada hamba-hambanya agar mereka mampu merenungi dosa-dosanya di siang hari. Di waktu siang Allah bukakan pintu ampunan bagi hambanya yang sudah berbuat dosa di malam hari. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas untuk kita. Tidak butuh ruang dan tempat. Dia nama kada di Mekah pitelok mil bertobat kepada Allah. Di mana saja kita tobat, Allah akan ampuni daripada dosa-dosa kita. Yang jelas engkau kita tobat matongan-tongan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak Ibu jamaah sekalian, seorang yang berbuat dosa sebesar apapun, yang penting engkau na tobatkeun alena, insyaallah Allah ampuni dosanya. Ini kisah selalu kita dengar. Sengin yang kali ngamaneng ya kisah. Seorang yang sudah membunuh sebanyak 99 orang. Asera pulona asera tau nauno. Tiba-tiba dia mendatangi seorang ahli ibadah. Makutana, apakah ia naseng dosaku masih diampuni oleh Allah? Maka dahaga mujama. Maka saya sudah membunuh 99 orang. Asera di pulona asera tau kuno. Engkau ke di papura pauno asera pulona asera. Gaga. Konyamu kapan naunomunya asera pulona asera. Tahu nauno asera pulona asera. Maka orang ini katakan tidak ada lagi jalan ampunan bagimu.
Degagan kesempatanmu untuk tobat. Jangankan 99 orang, 1 orang saja dibunuh, maka itu dosanya sangat besar. Apalagi ko asrani pulona, asra tahu bunuh. Akhirnya timbul lagi jiwa panasnya ini orang. Dia hempaskan pedangnya, lalu kemudian dia tebas lagi, berarti tambahi se di naunoe gende ni siratu tahu nauno. Akhirnya dia berjalan lagi, bertemu dengan seorang alim. Ilmunya, keilmuannya dengan Allah baik, dia faham agama. Bertanyalah dia, saya sudah membunuh 100 orang. Niat saya ingin tobat kepada Allah. Elok nak tobat, apakah dosaku ini masih diampuni? Akhirnya orang alim ini katakan, sebesar apapun dosamu, yang penting hatimu mau bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, maka Allah akan ampuni dosamu. Akan ada jalan ampunan bagimu. Engkau jalan ampunan bagimu. Yang penting dengan satu syarat. Engkau harus berjuang menuju ke satu kampung yang ada di sana, bergabung dengan orang-orang yang baik. Tinggalkan tempat ini dan kau gabung di sana. Akhirnya dengan senang hati, dengan rasa yang ikhlas karena Allah, dia tinggalkan kampung itu menuju tempat yang akan dia tuju. Panaletu, di tempat yang dia tuju ternyata dia meninggal di tengah jalan. Turun 2 malaikat. Karena saya di malaikat maka ada tawaku iya neraka bagianna. Apa sesungguhnya dia ini adalah orang yang belum bertobat karena belum sampai di tempat tujuannya. Yang satu katakan sungguh ini adalah bagianku. Karena dia sudah ada niat dalam hatinya untuk tobat kepada Allah. Hatinya sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma jasadnya yang belum sampai pada tempat tujuannya. Maka ini adalah milikku. Dia mendapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya turunlah perintah Allah. Maka ada ukuri. Kau ukur daripada jaraknya Pak Mapangewangi. Kau ukur daripada jaraknya. Jikalau sekiranya dia sudah berjalan lebih jauh, maka dia adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga mendapatkan ampunan. Tapi ya kode panama bela jokpana, berarti dia adalah calon penghuni neraka. Ternyata setelah diukur biiznillah, izin Allah, karena hatinya sudah mau tobat kepada Allah, ternyata dia sudah mendapatkan ampunan Allah. 100 orang dia bunuh, dia istiqomah, hatinya tulus untuk bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Diampuni dosanya. Jadi tobat itu Pak Ibu sebenarnya adalah persoalan kolbu, persoalan hati. Kalau hati kita betul mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah, maka insya Allah Allah akan ampunkan dosa. Adakah orang yang tobat bukan dari hatinya? Engkau Pak. Kacoe-coe nami. Kacoe-coe nami ampun na iya ampun na dek na welo baja. Naulas si. Dibajai na pugau si. Iya to minampung, iya kong kamasalana, tapi iya ko masenangi takalupa sih. Betul tidak? Itu aku main. Iya redia setobat-tobat pedisi. Engkau biasa to pedisin na. Iya tu to mapedi isin na, ibu. Ko mapedi isin na tu tawe elok lade na cabu. Tapi iya ko mangaday mapedi isin na lupa ini. Nasyabu, maga pa sinelo nasyabu. Mapedi pa si engkato tau pa makurumo dele na toba na. Iya to pa si natoba yak ko engka masalana. Tapi yak ko madece si takalupa si dipuang Allah Ta'ala. Maga pa si natalinga engka pa si masalahnya. Jadi urusan tobat itu Pak adalah urusan kolbu, urusan hati kita dengan Allah. Sehingga Pak dalam penjelasan di riwayat ini, kenapa orang yang pertama tadi ditemui itu menganggap bahwa dia sudah tidak ada ampunan dari Allah? Karena dia hanya melihat seseorang itu dari luarnya. Disaliwenna minaita pauno tahu dia pembunuh, makanya tidak mendapatkan ampunan lagi dari Allah. Tapi orang yang kedua, dia melihat bahwa tobat itu adalah urusan hati, makanya dia katakan masih ada ampunan bagimu. Makanya seolah menjadi pesan ini Pak bagi kita. Seolah menjadi pesan bagi kita, jikalau sekiranya Bapak Ibu punya keluarga, punya kerabat, punya sahabat, punya tetangga
yang masih saja berbuat dosa dan maksiat, lalu kemudian engkai didi elok toba, engkai didi menghadap maka dah elok na toba, saya sudah mau insaf, saya sudah semua berubah menjadi orang yang baik. Jangan halangi mereka, berikan jalan bagi mereka, berikan petunjuk kepada mereka agar mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak nak halang-halangi maka dah ikut bahasa nu dek metona muko tobat maga dek metona diterima tobat nu apa liwat-liwat ni kedo-kedomu. Tobat ini pak urusan hati. Sehingga dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan bahwa seorang pendosa jikalau berbuat dosa jangan berputus asa dengan dosanya. Bisa jadi dosanya itu kalau dia mau tobat, bisa jadi dosanya itu sudah menjadi dosa yang terakhir baginya, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah. Sebaliknya, bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang taat ibadah, bagi orang-orang yang rajin sujud, bagi orang-orang yang rajin sholat, jangan sombong dengan sholatnya. Bisa jadi sholat itu sudah menjadi sholat yang terakhir baginya, lalu kemudian dia kembali ke jalan kemaksiatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Pak, engka maneng ipada tatobakeng aleta. Na tuo ki dilino ye cinampe mi baina sitin wa sab'in, hanya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Na ko yere mate siaga muruna? 38. Kurang lebih 40 tahun lah. Kurang lebih 40 tahun. Kira-kira lebih matuai ngaji di sebelah daripada ya kasih tu mate. Tapi apa pak kehendak Allah bagi siapa saja yang memang sudah sampai saatnya tidak ada tawar menawar persoalan amat